I still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. Halo, assalamualaikum guys. Aku Putri Andini dari bidang Nalar dan Akademi Hima IPA Universitas Cirebon. Sebelumnya kalian pasti udah baca kan dari judul video ini. Nah, aku di sini mau bahas tentang larutan asam, basa, dan garam. Sebelumnya, apa sih yang dinamakan larutan itu? Kalau larutan itu adalah campuran homogen yang tersusun dari pelarut dan zat terlarut. Nah, contoh dari larutan itu kayak larutan sabun, larutan gula, larutan garam, dan larutan sirup. Nah, kenapa sih mereka bisa disebut larutan? Karena mereka terdiri atas dua zat, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Nah, terus juga ada yang namanya larutan gula. Nah, larutan gula ini kan air lebih banyak jumlahnya daripada gulanya. Nah, gula inilah yang disebut zat terlarutnya. Zat terlarut jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan. Tuh, contohnya kayak sirup, garam, dan gula. Ada larutan asam. Larutan asam itu adalah senyawa kimia yang rasanya asam. Apabila dilarutkan di dalam air, akan menghasilkan ion H+ yang pH-nya di bawah 7. Nah, kira-kira apa aja ya contoh dari larutan asam? Nah, contoh dari larutan asam itu ada di dalam buah-buahan, contohnya kayak jeruk dan lemon. Terus buat contoh yang lainnya ada kayak cuka, aki kendaraan bermotor, dan asam pada lambung manusia. Ciri atau tanda dari larutan asam itu apa saja? Nah, ciri-cirinya itu ada yang pertama itu rasanya asam. Tidak boleh dirasa kecuali dalam makanan ya, karena bisa berbahaya untuk lambung dan kesehatan. Terus yang kedua adalah dapat menimbulkan korosif. Nah, korosif ini adalah sifat pengkaratan pada besi. Nah, kalau misalkan larutan asam ini dituangkan atau diberikan kepada besi, maka besi tersebut lama-lama akan mengkarat. Nah, yang ketiga itu ada mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Terus, apa sih larutan basa itu? Larutan basa adalah senyawa kimia yang rasanya basa. Nah, apabila dilarutkan dalam air, larutan tersebut akan menghasilkan H- yang pH-nya di atas 7. Contoh dari larutan basa itu kayak misalkan larutan dari sabun, larutan dari pasta gigi, larutan dari obat mah, dan juga pupuk. Nah, kira-kira dari contohnya, ciri-cirinya apa ya? Nah, ciri-ciri dari sifat basa itu adalah terasa licin di kulit. Contohnya tuh kayak sabun mandi, pasti terasa licin di kulit. Terus, yang kedua itu ada berasa agak pahit. Jangan coba-coba ya buat makan sabun. Terus yang ketiga itu ada mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, untuk poin yang ketiga itu ada larutan garam. Larutan garam itu apa sih? Larutan garam itu campuran antara air dengan garam dengan jumlah air yang lebih banyak daripada garamnya. Nah, contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam adalah HCl atau asam klorida ditambah NaOH atau natrium hidroksida menjadi NaCl atau garam NaCl plus H2O atau bisa disebut dengan air. Jenis dari senyawa garam yang paling dikenal ini adalah garam dapur dengan nama senyawa kimia natrium klorida atau biasa kita sebut dengan NaCl. Nah, sekian dari materi yang bisa Anin sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.